Hai, jumpa lagi dengan Kak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Krisna akan membahas muatan lokal bahasa Banjar, buku yang berjudul Kunang-Kunang kelas 1 SD yang ada di halaman 30, kata yang berawalan huruf W, yaitu warik. Mari simak video Kak Krisna hingga selesai. Perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian sudah tahu apa nama gambar yang ada? Iya, namanya yaitu warik. Dalam bahasa Indonesia disebut kera. Selain warik, ada beberapa kata yang berawalan huruf W. Nanti kita akan baca bersama-sama. Sekarang perhatikan kata-kata yang berawalan huruf W berikut. Warik, yang artinya kera. Walik, yang artinya ayam berbulu keriting. Lalu ada kata wajik, yang artinya kue yang terbuat dari campuran ketan, santan, dan gula merah. Lalu ada kata wadah yang artinya tempat. Kemudian ada kata wakaf yang artinya tetap wakaf. Lalu ada kata wagas yang artinya bisa sembuh, bisa juga sehat. Kemudian ada kata waras yang artinya sama seperti wagas, yaitu sembuh dan bisa juga disebut sehat. Sekarang perhatikan teks berikut. Warik nitu awak babulu, yang artinya kera itu badan berbulu. Bawahnya, warik nitu babuntut panjang, yang artinya kera itu berekor panjang. Selanjutnya, warik nitu bagigi curing, yang artinya kera itu bergigi tajam. Kemudian, lihat kembali bawahnya, warik nitu jangan diganggu, yang artinya kera itu jangan diganggu. Dan yang terakhir, amun diganggu bisa maigut, yang artinya kalau atau jika diganggu bisa menggigit. Nah, sobat-sobat Kak Krisna, kita sudah baca kata-kata yang berawalan huruf W maupun teksnya. Agar kalian lebih jelas dan paham, kita kembali lihat kosakata apa saja yang penyebutannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata warik, yang artinya tadi kera. Lalu ada kata walik, yaitu ayam berbulu keriting. Kemudian ada kata wajik, yaitu salah satu kue yang terbuat dari campuran ketan, santan, dan gula merah. Lalu ada kata wadah yang artinya tempat. Kemudian ada kata wakaf yang artinya tetap wakaf. Lalu ada kata wagas yang artinya sembuh atau disebut juga sehat. Lalu ada kata waras yang artinya sama, sembuh atau disebut juga sehat. Kemudian ada kata nitu
yang artinya itu. Lalu ada kata awak yang artinya badan. Kemudian ada kata babulu yang artinya berbulu. Kemudian ada kata babuntut yang artinya berekor. Kemudian ada kata bagigi yang artinya bergigi. Lalu ada kata curing yang artinya tajam. Kemudian ada kata amun yang artinya bisa jika dan bisa juga kalau. Dan ada kata maigut yang artinya menggigit. Nah, sahabat-sahabat Kak Krisna, itu tadi beberapa kosakata yang ada pada teks warik yang penyebutannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Agar kalian lebih paham, kita latihan soal. Yang pertama, gambar di higa ngarannya titik-titik. Iya. Warik. Yang kedua, warik baisi buntut titik-titik. Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, panjang. Yang ketiga, warik bagigi titik-titik. Ayo, siapa lagi yang masih ingat tadi? Iya, curing. Yang terakhir, yang keempat, amun diganggu, warik bisa titik-titik. Nah, siapa lagi yang masih ingat tadi? Iya, benar sekali. Maigut. Oke, sahabat-sahabat Kak Krisna, sampai di sini video Kak Krisna kali ini. Semoga apa yang Kak Krisna sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Agar kalian selalu yang lebih dulu tahu jika ada video pembelajaran terbaru dari Kak Krisna, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.